warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lelina Fitratul Iza dari kelas 11 IPA 2 Madrasah Aliyah Negeri 2 Kebumen. Nah, kali ini saya akan melakukan praktikum uji coba mengenai osmosis dan difusi dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebelumnya saya akan mengulas sedikit mengenai pengertian dari osmosis dan pengertian dari difusi. Nah, untuk yang pertama itu ada osmosis. Osmosis adalah berpindahnya partikel pelarut dari larutan yang encer ke larutan yang lebih pekat, atau berpindahnya partikel dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi. Perpindahan partikel ini nanti akan melalui sebuah membran yang dinamakan dengan membran semi permeable. Kemudian nanti hasil akhir yang didapat dari peristiwa osmosis ini yaitu larutan yang isotonis. Oke, kita lanjut ke pengertian yang kedua, yaitu pengertian difusi. Ya, difusi sendiri adalah peristiwa berpindahnya molekul atau zat dari bagian yang konsentrasinya lebih tinggi ke bagian yang konsentrasinya lebih rendah, sehingga nanti akan didapat larutan dengan konsentrasi yang seimbang. Ya, jadi itu adalah pengertian dari osmosis dan difusi. Oke, mari kita lanjut untuk uji coba yang pertama, yaitu uji coba bagian osmosis. Nah, bahan-bahan yang perlu kita siapkan untuk praktikum uji coba bagian osmosis ini yaitu yang pertama ada 2 buah gelas yang masing-masing sama-sama berisi air, dan kemudian ada garam, dan yang terakhir ada 2 buah kentang yang nantinya akan kita gunakan sebagai bahan untuk percobaan. Nah, kentangnya ini sudah saya potong dengan ukuran yang sama. Kenapa dengan ukuran yang sama? Karena nanti kita akan membandingkan hasil akhirnya di antara 2 buah kentang ini. Nah, kentangnya ini saya potong dengan panjang yaitu 4 cm dan dengan lebar 2 cm serta dengan ketebalan 1 cm. Oke, kita lanjut untuk langkah yang pertama, yaitu kita campurkan garam ke salah satu gelasnya. Kemudian kita aduk sampai garamnya larut. Nah, jadi di sini sudah ada 1 gelas yang berisi larutan garam dan 1 gelas yang berisi air yang tidak diberi garam. Nah, untuk langkah selanjutnya kita masukkan kedua buah kentang ini ke dalam masing-masing gelas. Oke, kita tunggu 30 menit untuk melihat hasil perbandingan dan perbedaan dari kedua buah kentang ini ya teman-teman. Oke, setelah 30 menit berlalu, mari kita bandingkan hasilnya antara kentang yang direndam pada larutan garam dengan kentang yang direndam pada air biasa. Pertama kali yang akan kita bandingkan yaitu berat kentangnya terlebih dahulu. Nah, apakah berat kentangnya itu akan berkurang atau akan bertambah dari berat kentang yang awalnya itu tadi? Caranya gimana? Caranya itu kita sedikit menyentuh kentang yang direndam ini. Nah, pertama-tama kita akan menguji cobakan pada kentang yang direndam pada larutan garam. Setelah saya cek, ternyata kentang ini itu lebih ringan saat disentuh. Nah, selanjutnya kita akan tes pada kentang yang direndam pada air biasa. Nah, ternyata setelah disentuh dia itu terasa lebih berat daripada kentang yang direndam pada air garam saat disentuh. Nah, jadi kesimpulannya itu bahwa kentang yang direndam pada air garam ini itu akan mengalami penurunan berat atau pengurangan berat dari kentang itu sendiri. Nah, sedangkan pada kentang yang direndam pada air biasa ini bisa berkemungkinan bahwa dia itu beratnya akan bertambah. Nah, selanjutnya yang akan kita bandingkan yaitu warna dari kedua buah kentang yang sudah direndam pada masing-masing gelas. Setelah saya lihat, ternyata kentang yang direndam pada larutan
garam ini itu warnanya lebih pudar daripada kentang yang direndam pada air biasa. Selanjutnya kita akan bandingkan tekstur dari masing-masing kentang ya. Kita mulai dari kentang yang direndam pada larutan garam terlebih dahulu. Nah, jadi tekstur dari kentang yang direndam pada larutan garam yaitu layu dan lentur. Nah, selanjutnya untuk kentang yang direndam pada air biasa, dia itu keras. Nah, ini bisa kita lihat perbedaannya. Nah, jadi teksturnya ini sangat berbeda sekali ya. Ya, oke. Nah, untuk yang terakhir kita akan bandingkan ukuran dari masing-masing kentang. Tadi kan kentang itu masing-masing kan panjangnya 4 cm, lebarnya 2 cm dengan ketebalan 1 cm. Nah, sekarang kita akan ukur apakah kentang itu akan menyusut atau bahkan malah lebih besar dari ukuran yang awal. Nah, untuk yang pertama kita akan ukur dulu kentang yang direndam pada larutan garam. Nah, untuk kentang yang direndam pada larutan garam, ternyata dia itu ukurannya, panjangnya itu menyusut, guys. Dari 4 cm menjadi sekitar 3,7 cm. Lalu kita ukur lebarnya. Nah, untuk lebarnya dia itu juga mengecil, yaitu menjadi dari 2 cm menjadi sekitar 1,9 atau 1,8 cm. Nah, sekarang untuk ketebalannya dia itu udah bukan 1 cm lagi, dia udah 0,9 cm. Nah, selanjutnya kita ukur kentang yang direndam pada air biasa. Kentang yang direndam pada air biasa ini dia itu ukurannya sudah bukan 4 cm lagi, tapi dia sekitar 4,1 cm. Nah, jadi untuk lebarnya dia juga sudah bukan 2 cm lagi, dia sudah 2,2 cm. Dan untuk ketebalannya dia sudah menjadi sekitar 1,1 cm. Jadi untuk kentang yang direndam pada larutan garam dia itu akan menyusut, sedangkan kentang yang direndam pada air biasa dia itu akan lebih besar dari ukuran semulanya. Nah, jadi dapat diambil kesimpulan bahwa cairan yang ada di dalam larutan garam ini lebih pekat daripada cairan yang ada di dalam sel kentang, sehingga cairan yang ada di dalam sel kentang akan berpindah ke larutan yang memiliki cairan yang lebih pekat, yaitu larutan garamnya. Nah, apabila kita menambahkan lebih banyak garam pada gelas ini, maka kentang akan mengalami lebih besar pengurangan beratnya, karena air ini akan semakin cepat berpindah dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi. Sekarang untuk kentang yang direndam pada air biasa, karena cairan yang ada di dalam kentang ini lebih pekat daripada cairan yang ada pada air biasa, sehingga cairan yang ada pada air biasa ini akan berpindah pada cairan yang
lebih pekat, yaitu sel kentangnya. Nah, jadi itu adalah perbandingan dari air yang diberi garam dan air yang tidak diberi garam. Nah, jadi untuk praktikum yang kedua yaitu kita akan praktikum mengenai difusi. Nah, di sini saya sudah ada 2 buah gelas yang masing-masing berisi air ya. Yang sebelah sini ini berisi air panas dan yang ini berisi air dingin. Dan bahan selanjutnya adalah ada 2 teh celup untuk nantinya kita masukkan ke dalam masing-masing gelasnya. Ya oke, langsung saja kita masukkan ya ini ke dalam masing-masing gelas. Nah, setelah itu kita akan tunggu kurang lebih 15 menit untuk melihat perbandingan hasilnya. Ya, setelah kurang lebih 15 menit berlalu, di sini dapat kita lihat jelas bahwa teh yang dicelupkan ke dalam air panas itu berwarna lebih gelap daripada teh yang dicelupkan ke dalam air dingin. Nah, dikarenakan apa? Dikarenakan apabila suhu itu lebih tinggi, suhu larutan lebih tinggi, maka perpindahan partikelnya itu pun akan semakin cepat. Demikian praktikum mengenai osmosis dan difusi dari saya. Semoga bermanfaat, dan apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon koreksinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.